kekuatan putraku cukup untuk melenyapkan Yeyan. Bang! Pada saat ini, ekspresi Feng Bui terlihat sangat serius. Suara dari kekuatan alam pembentukan alkimia terus meraung dengan bayangan seekor singa yang memperlihatkan taring muncul dari punggung Feng Buyu. Banyak orang yang langsung terlihat serius sambil berkata, kekuatan tubuhnya telah dikerahkan hingga mencapai tingkat tertinggi. Alam pembentukan alkimia bisa membabat habis para praktisi alam kondensasi energi. Kekuatan putraku cukup untuk melenyapkan Yeyan. Feng Ling terlihat sangat angkuh. Orang-orang di sekitar juga mengangguk setuju akan hal ini. Hal ini adalah hal yang wajar. Shoo! Di bawah tatapan serius semua orang, Feng Bui langsung bergerak dengan cepat. Seketika, dia langsung berada di hadapan Yeyan, kemudian dia meraung dengan ganas hingga suaranya mengguncang seluruh gelanggang Changyun. Jurus raungan singa! Seni bela diri spiritual tingkat menengah. Hanya dengan satu raungan akan membuat orang kehilangan jiwa. Namun, saat berhadapan dengan suara raungan itu, ekspresi Yeyan tidak berubah sedikit pun. Jiwa Yeyan berada di luar ambang imajinasi. Oleh karena itu, suara seperti ini tidak akan bisa menggetarkan tubuhnya. Pada jarak yang sangat dekat ini, Yeyan masih tetap melayangkan tinjuan yang memancarkan kilatan guntur ke arah Feng Buyu. Saat tinjuan itu mengarah padanya, Feng Buyu benar-benar terkejut. Namun, seketika dia juga melayangkan sebuah tinjuan. Bam! Saat tinjuan mereka berdua bertemu, wajah Feng Buyu langsung memucat. Dia merasakan sakit yang tidak tertahankan di lengannya hingga mau tidak mau dia langsung melangkah mundur. Namun, Yeyan mengambil kesempatan itu untuk menggunakan seni bela diri tingkat suci mantra pedang terbang pada Feng Buyu. Energi pedang yang sangat ganas itu mengarah ke segala arah. Saat melihat seni bela diri ini, ekspresi Feng Buyu langsung berubah. Saat berhadapan dengan energi yang sebesar ini, Feng Buyu merasakan ketakutan yang mendalam. Kondensasikan! Gumam Feng Buyu di dalam hati sambil menggertakkan giginya. Seketika, kekuatan di dalam tubuhnya langsung aktif. Serangan aura singa itu bak sebuah tirai penghalang yang berada di depan untuk melindunginya. Ting! 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 Energi pedang menimbulkan suara yang memekakan telinga. Namun, seiring dengan mata penonton yang terbelalak, energi pedang Yeyan langsung menghancurkan tirai penghalang aura singa, lalu langsung mengarah pada kepala Feng Buyu. Serangan itu muncul secepat kilat, hingga Kishan dan pemuda bertanda lahir hitam pun tidak sempat bereaksi. Pertarungan kali ini sudah hampir berakhir. Melihat situasi di atas gelanggang, ekspresi pengurus sekte Jianling menjadi serius, lalu menegur dengan cepat. Kamu berani? Yeyan tersenyum tipis. Feng Buyu dan Kishan berniat membunuh semua tuan muda dari keluarga Ye di atas gelanggang Changyun. Saat itu, apakah ada orang yang bertanya mereka berani melakukannya? Sedangkan sekarang, karena kekuatan Yeyan lebih kuat, sekte Jianling baru keluar untuk menghentikannya? Berani? Kenapa aku tidak berani? Pikir Yeyan. PVT. Tanpa bertele-tele dan ragu sedikit pun, serangan Yeyan langsung mengarah pada Feng Buyu hingga darah segar seketika menyembur keluar dan kepala Feng Buyu langsung terjatuh ke tanah. Hingga mati pun, matanya masih terbelalak dengan wajah yang tercengang. Glek! Para praktisi yang berada di tribuna menarik napas dengan ekspresi terkejut. Putraku! Yeyan, berani-beraninya kamu membunuh putraku! Feng Ling terlihat murka hingga seketika energi di dalam tubuhnya langsung bergejolak seperti air pasang. Awalnya, keluarga Feng memiliki masa depan yang cerah, tapi sekarang semua itu telah lenyap. Feng Ling, aturan di gelanggang Changyun adalah tidak bisa menjamin hidup dan mati. Selain itu, bukankah kamu ingin mencelakai tuan muda keluarga Ye? Ucap Yelong sambil mengaktifkan aura dari dalam tubuhnya. Kultivasi alam spiritual gua tingkat 6 itu pun langsung menggemparkan area sekitar. Kamu! Setelah merasakan aura yang setinggi itu, Feng Ling langsung menenangkan hatinya. Namun saat ini,
mereka sudah mengerti mengapa tuan muda keluarga Qi dan keluarga Feng bisa mati, serta Feng Buyan dan yang lain bisa kalah di tanah kuburan pedang. Semua itu karena Ye Yan. Ternyata kamu. Ucap Qi Dao sambil mengepalkan tangannya dengan kuat. Pupil mata Nenek Wa terlihat menggelap dengan ekspresi yang menakutkan. Bahkan, Chang Shang juga terlihat tidak senang. Melihat ekspresi kebencian di wajah mereka, raut wajah Ye Yan menjadi serius. Beberapa tahun ini, apakah keluarga Ye pernah melakukan kesalahan di kota Changyun? Saat musuh berkekuatan besar datang menyerang, ayahnya mempertaruhkan nyawa untuk melindungi kota ini. Saat itu, hanya ada ayahnya seorang yang bertarung. Ayahnya sudah berkorban banyak untuk kota Changyun dan sekarang hanya karena Yun Fexu telah menjadi orang suci dan Yun Feiyu ingin membatalkan pernikahan, orang-orang ini tidak bisa menerima kehadiran keluarga Ye. Hari ini, dia ingin membuat semua orang tahu kalau keluarga Ye tidak mudah ditindas. Memang aku. Ucap Ye Yan sambil memandang Qi Dao. Suara ini terdengar nyaring dan bertenaga. Anak muda, kamu punya nyali. Hari ini, aku akan menagih semua hutang ini. Suara Qi Dao terdengar dingin dengan aura membunuh yang membara. Saat ini, aura Qi Shan juga membludak dengan kekuatan alam pembentukan alkimia tingkat 2 yang menyelimuti seluruh gelanggang Changyun. Yang tidak berkepentingan, mundur. Teriak Qi Shan sambil berjalan ke arah Ye Yan. Wash! Seketika, para pemuda pun langsung berjalan mundur ke belakang, hanya dengan aura Qi Shan seorang telah membuat mereka tidak mampu menahan diri. Perbedaan alam kondensasi energi dan alam pembentukan alkimia terlalu besar bagaikan langit dan bumi. Karena hal ini juga, tatapan orang-orang langsung tertuju pada Ye Yan. Mereka tidak habis pikir kenapa Ye Yan dapat membunuh Feng Buyu. Bakat terpendam dalam dirinya mampu membunuh praktisi yang memiliki kekuatan di atasnya. Meskipun dia memiliki kemampuan yang dapat dibanggakan, sayang sekali. Liu Qian menggelengkan kepalanya. Orang tua itu merasa sedikit tidak berdaya. Dia mengetahui jika Feng Buyu hanya praktisi yang baru saja mencapai alam pembentukan alkimia. Jadi masih belum sepenuhnya menguasai kemampuan dari alam itu. Namun, Qi Shan berbeda dengan Feng Buyu. Ye Yan, aku tidak akan langsung membunuhmu. Aku akan membiarkanmu melihat dengan matamu sendiri aku menjadi pemenang dan menghapus nama ayahmu dari prasasti suci Changyun. Setelah itu, aku akan menyiksamu dengan perlahan hingga mati. Ujar Qi Shan dengan marah. Kemudian, dia pun menyerang bagaikan sebuah gunung yang menabrak ke arah Ye Yan. Kamu? Cibir Ye Yan, lalu kembali mengeluarkan tinju guntur. Bam! Seketika, suara gemuruh terdengar dari gelanggang Changyun. Seketika itu juga, tubuh Ye Yan langsung bergetar dan mundur beberapa langkah. Sedangkan Qi Shan tidak bergerak sedikit pun. Hanya dengan satu serangan saja sudah bisa memperlihatkan perbedaan di antara keduanya. Yanar! Sorot mata Ye Long, Ye Hu dan yang lain langsung menjadi serius dengan ekspresi yang terlihat sangat khawatir. Hei! Sementara Qi Dao, Feng Ling, Nenek Wa, Chang Shang dan yang lain memperlihatkan senyuman tipis di wajah mereka. Namun, saat ini, sudut bibir Ye Yan juga sedikit terangkat. Dia sudah mencapai alam kondensasi energi tingkat 9, hanya tinggal selangkah lagi sudah mencapai alam pembentukan alkimia. Sekarang, setelah bertarung melawan Qi Shan, energi spiritual di dalam tubuhnya terus bergejolak. Dia merasakan dirinya sudah hampir memasuki alam pembentukan alkimia. Shoo! Dengan pemikiran ini, Ye Yan langsung menyerbu ke arah Qi Shan tanpa berpikir panjang. Bam bam bam. Tinjuan dan tendangan mereka berdua saling bertemu, kecepatan kekuatan dari dalam tubuh Ye Yan langsung mencapai tingkat tertinggi. Rangkaian serangan yang seperti tetesan air hujan itu membuat Qi Shan sedikit tercengang. Kecepatan ini bukanlah kecepatan yang seharusnya dimiliki oleh praktisi alam kondensasi energi. Namun, dia tidak terlihat panik dan langsung menghindar dari serangan Ye Yan. Setelah itu, energi Qi Shan langsung berkumpul di dalam kepalan tangannya hingga memancarkan sebuah cahaya.
tinju pembelah gunung. Gumam Kishan dalam hati, lalu segera melayangkan tinjuan itu. Yayan tidak menggunakan kekuatan jiwa. Dia ingin melewati tirai penghalang alam pembentukan alkimia. Oleh karena itu, dia hanya menahan serangan dengan menggunakan kedua tangan dan tubuhnya. Bam! Seketika, terdengar sebuah suara pukulan, kemudian tubuh Yayan pun langsung terpental mundur ke belakang. Saat ini, Kishan tersenyum sinis. Sudah lihat kan? Ini adalah kekuatan alam pembentukan alkimia. Kamu yang berada di alam kondensasi energi tidak akan bisa merasakannya. Tidak bisa merasakan? Sekarang aku sudah memiliki kesempatan untuk merasakannya. Gumam Yayan dalam hati. Setelah mendapat pukulan dari Kishan, Yayan akhirnya berhasil menembus tirai penghalang alam kondensasi energi. Saat ini, aura di dalam diafragma Yayan bergejolak dan seketika membentuk sebuah pil. Bab 30, Yun Feiyu yang sekarang, bahkan tidak pantas membawakan sepatuku. Arti dari pembentukan alkimia adalah energi spiritual di dalam diafragma yang membentuk sebuah pil. Saat ini, energi spiritual di dalam diafragma Yayan langsung berkumpul dan membentuk sebuah pil emas. Pil emas mengeluarkan cahaya dengan ketahanan yang sulit untuk dihancurkan. Bakat ini adalah bakat yang sangat luar biasa. Selain itu, ruang di dalam pil emas ini sangat besar hingga bisa menyimpan lebih banyak energi spiritual. Meskipun Yayan hanya praktisi alam pembentukan alkimia tingkat 1, energi spiritual yang dimilikinya lebih murni dibandingkan dengan praktisi alam pembentukan alkimia tingkat 2. Saat ini, Yayan mengepalkan tinjuan dengan kekuatan yang terpancar dari ujung jarinya yang lebih murni dan kuat. Level ini adalah alam pembentukan alkimia. Seketika, sorot mata Yayan tertuju pada Kishan. Kekuatan alam pembentukan alkimia sangat kuat. Aku sudah merasakannya. Sudah merasakannya? Kishan tercengang dengan ekspresi yang langsung berubah. Seketika, orang-orang yang berada di tribunal langsung berdiri dengan ekspresi tercengang. Seketika itu juga, Kidao, Feng Ling dan Nenek Wa langsung beranjak. Mereka sudah tidak bisa berdiam diri lagi. Master yang berada di sekitar gelanggang juga telah merasakan perubahan aura Yayan. Dia sudah mencapai alam pembentukan alkimia? Mencapai alam pembentukan alkimia ketika sedang bertarung? Bukankah 1 bulan lalu dia masih seorang pecundang? Dalam waktu 1 bulan berhasil mencapai alam kondensasi energi tingkat 9, sudah merupakan genius kebanggaan. Sekarang, Yayan langsung mencapai alam pembentukan alkimia. Ini menandakan apa? Kishan, cepat bunuh dia! Teriak Kidao dengan keras setelah merasakan ketakutan yang mendalam. Bang! Dalam satu suara, kekuatan di dalam tubuh Kishan langsung aktif. Sebuah aura bak gunung tinggi menjulang bangkit bersamaan dengan kabut yang meliputinya. Tubuh spiritual gunung, jenis tubuh ini bisa mengaktifkan kekuatan yang bagaikan sebuah gunung raksasa. Selain itu, jenis tubuh ini juga sudah hampir mencapai tahap tubuh orang suci. Kekuatan tertinggi tubuh spiritual gunung. Kalau dia berlatih 1 tahun lagi mungkin sudah akan menjadi tubuh orang suci. Ternyata bakat Kishan setinggi ini. Para praktisi pun menghela napas panjang. Saat mereka menghela napas, Kishan langsung memancarkan sebuah kekuatan spiritual dari dalam tubuhnya yang membentuk sebuah gunung raksasa. Kekuatan spiritual telah bertransformasi. Dia sangat mahir dalam mengontrol kekuatan spiritual. Banyak orang yang menghela napas. Serang! Ucap Kishan. Seketika, gunung raksasa itu langsung terbang ke arah Yayan. Seni bela diri spiritual tingkat atas. Jurus ini adalah jurus pamungkas Kishan. Namun, Yayan malah mencibir dengan dingin. Setelah mencapai alam pembentukan alkimia, bahkan tidak menggunakan kekuatan jiwa sekalipun, dia dapat membabat habis semuanya. Dia mengepalkan tangannya dengan erat lalu melayangkan tinjuan yang hanya mengumpulkan kekuatan spiritual. Bam! Hanya dengan 1 pukulan, gunung itu langsung runtuh bersamaan dengan suara gemuruh yang sangat keras. PVFT.
Kishan merasakan serangan balik hingga memuntahkan seteguk darah segar. Kishan, Kidao langsung tercengang. Yeyan baru mencapai alam pembentukan alkimia yang bahkan masih belum menstabilkan kekuatan alam yang dicapainya. Namun, hanya dengan satu tinjuan biasa langsung menghancurkan seni bela diri spiritual tingkat atas Kishan. cepat mundur. Pinta Kidao setelah melihat kemampuan Yeyan. Sekarang, dia sudah tidak memedulikan apakah bisa membunuh Yeyan atau tidak. Dia hanya ingin Kishan bisa tetap hidup. Mendengar ucapan Kidao, Kishan juga langsung bergerak. Mau kabur. Cibir Yeyan dengan ekspresi dingin. Keluarga Ki datang dengan niat membunuh keluarga Ye. Bakat Kishan tidaklah lemah. Jika tidak membunuhnya sekarang, apakah Yeyan berniat membiarkan orang yang ingin mencelakainya tetap hidup? Hari ini, jika kemampuan Yeyan tidak memadai, maka yang mati adalah seluruh generasi muda keluarga Ye. Yeyan mengeluarkan kekuatan angin dari dalam pil emas. Kemudian, hanya dalam sekejap mata, dia langsung berada di hadapan Kishan. Lalu dia mengumpulkan kekuatan guntur dalam kepalan tangannya dan langsung melayangkan tinjuan ke arah Kishan tanpa berbelas kasih sedikit pun. Bam! Terdengar sebuah suara pukulan, tapi tinjuan itu ternyata tidak mengenai Kishan. Pemuda yang memiliki tanda lahir hitam di lehernya berdiri di depan Kishan dengan sorot mata dingin yang memancarkan niat membunuh di dalamnya. Cukup. Karena aku sudah bertindak, maka lebih baik kamu berhenti sampai di sini. Kamu dan seluruh generasi muda keluarga Ye akan menghilang dari alam ini. Ucap pemuda itu pelan. Apa? Saat mendengar perkataan itu, orang-orang di sekitar langsung gempar. Siapa dia? Tadi dia menangkap pukulan Yeyan. Alam pembentukan alkimia tingkat 3, di dalam kota Changyun ada pemuda berbakat seperti dia? Seketika, orang-orang di atas tribuna langsung membicarakannya. Namun, Nenek Wa malah tersenyum sinis. Dia telah mempersiapkan pencegahan untuk semua ini. Ternyata kamu. Dia bukan penduduk kota Changyun, kan? Kenapa bisa mengikuti pertarungan Changyun? Tanya Yelong ketika melihat senyum di wajah Nenek Wa. Nenek Wa tidak menyangkalnya. Siapa yang mengatakan padamu dia bukan penduduk kota Changyun? Seketika, Chang Shang tersenyum. Dia bernama Yun Ye yang berasal dari keluarga Yun. Dia adalah penduduk kota Changyun. Yun Ye? Adik sepupu Yun Feksu? Seketika, ekspresi orang-orang pun menjadi serius. Keluarga Yun sudah lama berpindah ke ibu kota kerajaan. Siapa yang menyangka ternyata ada keturunan keluarga Yun di atas gelanggang Changyun. Bahkan, memiliki bakat hebat yang mencapai alam pembentukan alkimia tingkat 3. Semua keturunan keluarga Yun sangat berbakat. Keluarga Yun memiliki Yun Feksu yang merupakan orang suci. Kita tidak akan bisa membayangkan aset yang dimiliki oleh orang suci. Walaupun adalah hasil ciptaan, orang suci pasti bisa menciptakan sekelompok orang yang berbakat. Kelak, kedudukan keluarga Yun pasti tidak ada tandingan di kerajaan Wanyan ini. Orang-orang pun tercengang mendengarnya. Haha, Yeyan, sekarang sudah tahu identitasku? Kalau hari ini kamu berlutut untuk meminta pengampunan padaku dengan mengatakan kalau kontrak pernikahanmu dengan kakak sepupuku adalah hasil rekayasa dari ayahmu, Ye Xiaotian, mungkin aku bisa membiarkanmu dan anggota keluarga Ye mati dengan jasad utuh. Kalau tidak, Yun Ye tertawa sinis. Hasil rekayasa? Dulu, patriark keluarga Yun sendiri yang datang ke kediaman Ye untuk meminta ayahku menyetujui pernikahan itu. Hari ini, keluarga Yun mengatakan kalau itu adalah rekayasa. Yeyan terlihat murka. Yeyan, identitas seperti apa yang dimiliki keluarga Ye hingga keluarga Yun harus datang sendiri? Kelihatannya kamu tidak mau menyerah. Ucap Yun Ye dengan marah. Kemudian, aura dari dalam tubuhnya membludak hingga memancarkan kultivasi dari alam pembentukan alkimia tingkat 3 yang langsung menerjang ke arah Yeyan. Meski berhadapan dengan tekanan kekuatan seperti itu, ekspresi Yeyan tetap tidak berubah sedikit pun. Apakah keluarga Yun masih ingin menindas orang?
Karena hari ini Yayan ada di sini, dia tidak akan membiarkan keluarga Yun berhasil menjalankan rencananya. Bang! Saat ini, Yayan juga mengaktifkan kekuatan dari dalam tubuhnya. Aura dari dalam tubuhnya itu tidak kalah dengan alam pembentukan alkimia tingkat 3. Matilah! Namun saat ini, Yunye sudah datang menyerangnya. Saat menyerang, dia merubah kekuatan spiritual menjadi sebuah golok besar yang menebas ke arah Yayan. Golok cahaya suci! Seni bela diri alam suci tingkat dasar. Glek! Semua praktisi yang menonton di tribune pun tercengang hingga menelan air ludah. Dalam kota Changyun, tidak ada orang yang menguasai seni bela diri seperti ini selain anggota keluarga wali kota. Sekarang, mereka melihat seni bela diri ini dengan mata mereka sendiri. Kemampuan keluarga Yun terlihat dengan sangat jelas. Melihat situasi ini, ekspresi Nenek Wa terlihat acuh tak acuh. Dengan Yuni yang bertindak, maka akhir dari semua ini sudah bisa dipastikan. Bagaimana mungkin Yayan yang hanya berasal dari keluarga biasa bisa melawannya? Di dalam lubuk hatinya, dia sangat jelas jika patriark keluarga Yunlah yang memohon agar Ye Xiaotian menyetujui pernikahan ini. Namun, sekarang keluarga Yun sudah memiliki orang suci dengan kekuatan tidak tertandingi. Bagaimana mungkin mereka bisa menerima pernikahan yang hanya akan mencoreng nama baik keluarga Yun? Jadi, Yayan harus mati dan nama Ye Xiaotian harus menghilang dari prasasti suci Changyun. Nona Feiyu tidak menginginkan adanya kekurangan sedikit pun, ucap Nenek Wa. Setelah mendengarnya, Yayan langsung mencibir. Kamu benar-benar mengira keluarga Yun akan bisa menjadi penguasa? Benar-benar mengira keluarga Yun bisa mengalahkan aku? Hari ini aku akan membuat kalian semua mengerti, di seluruh kota Changyun dan bahkan seluruh kerajaan Wanyan tidak hanya keluarga Yun yang memiliki orang berbakat. Selain itu, Yun Feiyu yang sekarang bahkan tidak pantas membawakan sepatuku. Bab 31, kalian masih ingin bertarung? Setelah suaranya terdengar, aura Yayan tiba-tiba terkondensasi, kekuatan dalam tubuhnya juga melonjak, kemudian berubah menjadi energi pedang. Seni bela diri tingkat suci atas, jurus pedang mematikan. Yayan berkata dalam hati. Energi pedang mendesir, mengandung kekuatan penghancur. Hanya sesaat, energi pedang memenuhi tempat itu. Kemudian cahaya pedang berkedip, tiba-tiba melonjak dan secara langsung menghancurkan energi golok Yunye. Meski begitu, energi pedang belum hilang. Praktisi yang hadir semuanya tampak serius sekaligus terkejut. Yayan baru saja melangkah ke alam pembentukan alkimia tingkat 1, dia benar-benar mencapai tingkat ini dengan sekali serangan. Energi pedang tadi, mungkinkah seni bela diri tingkat suci? Tidak pernah kulihat. Bagaimana mungkin ada seni bela diri tingkat suci di keluarga Ye? Seharusnya jurus pedang yang ditinggalkan oleh Ye Xiaotian, kan? Saat itu jurus pedang Ye Xiaotian sangat kuat dan jurus pedang ciptaannya sendiri sebanding dengan seni bela diri tingkat suci. Banyak yang bergumam. Namun, jelas sekali semua orang sangat terkejut. Yayan mencibir dalam hatinya, dia sengaja menyembunyikan aura penggunaan jurus pedang mematikan, hanya Yunye yang tahu kengerian pedang ini. Ini, Yunye memikirkannya, dia ingin mengatakan bahwa seni bela diri ini adalah seni bela diri tingkat suci yang asli dan tingkatannya tidak rendah. Mengapa keluarga Ye memiliki seni bela diri ini? Selain itu, seni bela diri ini belum pernah dia lihat sebelumnya, sepertinya tidak ada seorang pun di kerajaan Wanyan yang pernah menggunakannya. Yayan mengalami petualangan ajaib. Ini adalah pemikiran paling nyata di dalam hatinya. Sangat disayangkan bahwa Yayan jelas tidak memberinya kesempatan. Ketika dia baru saja akan berbicara, energi pedang yang belum menghilang langsung menebasnya. Kondensasikan! Yunye berteriak, kekuatan fisiknya juga membludak, energi golok mendesir dan bersentuhan dengan energi pedang. Ban! Cahaya yang menyilaukan berkedip, diikuti hantaman keras. Adegan ini membuat banyak orang di tribune terkejut, bahkan gendang telinga juga bergetar. Yayan! Dalam cahaya, tubuh Yunye bergetar kencang dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya.
Dia meraung kencang. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia sebagai jenius alam pembentukan alkimia tingkat 3 yang bermartabat benar-benar akan ditekan oleh Yeyan hingga sedemikian rupa. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, sosok Yeyan telah bergerak ke sisinya lagi. Dang! Jurus pedang mematikan lagi. Bagaimana bisa berbaik hati saat ingin membunuh musuh? Mumpung kamu terluka, aku akan membunuhmu. Ketika Yeyan mengikuti Ye Xiaotian, metode pembunuhan yang aslilah yang dia lihat. Ketika energi pedang menyerang lagi, Yunye terkejut, kemudian kilatan cahaya muncul di tas penyimpanan di tubuhnya, lalu golok spiritual muncul di tangannya. Celaka! Yander mundur! Yelong, Yehu dan yang lainnya segera berteriak. Sialan, orang-orang keluarga Yun curang seperti ini. Menggunakan senjata spiritual segala dalam pertarungan Chang Yun. Ye Bao sangat marah, dia langsung memandang Nenek Wa. Hanya saja, Nenek Wa mencibir, selama Ye yang dipenggal hari ini, orang yang memenangkan pertarungan Chang Yun akan menjadi orang keluarga Yun mereka dan nama Ye Xiaotian akan terhapus. Pada saat itu, keluarga Ye dapat dimusnahkan. Pada saat itu, semua tanggung jawab akan dilemparkan pada Yunye. Keluarga Yun hanya perlu mengeluarkan Yunye dari keluarga Yun demi reputasi. Di kerajaan ini, siapa yang berani membantah keluarga Yun? Kalau saja Nona Feksu tidak memperebutkan posisi calon ketua sekte Yun Chao sehingga tidak perlu peduli dengan reputasinya, maka keluarga Ye sudah dihancurkan oleh kekuatan sucinya dari dulu. Nenek Wa berkata dengan dingin. Keluarga Ye bisa bertahan sampai sekarang, sudah termasuk beruntung. Hanya saja sekarang keberuntungan keluarga Ye telah berakhir. Saat melihat senjata spiritual ini di gelanggang Chang Yun, ekspresi Yeyan juga mengembun. Keluarga Yun benar-benar tercela. Namun, meski begitu, mata Yeyan tetap tenang. Memang kenapa kalau memiliki senjata spiritual? Hari ini, Yun Ye harus mati. Dia bergerak tiba-tiba. Tiupan angin membuatnya lebih cepat. Apa? Banyak orang heran, sudah mengetahui ada harimau di gunung, tapi tetap pergi ke gunung. Tindakan Yeyan sama saja dengan bunuh diri. Yun Ye juga mencibir. Dengan golok spiritual di tangannya, dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Golok spiritual ini mampu untuk membunuh segalanya. Bunuh! Suaranya dingin. Namun, pada saat kekuatannya disalurkan ke golok spiritual, fokusnya tiba-tiba terganggu. Jiwanya terkejut dan aliran kekuatan spiritualnya tidak lancar. Golok itu hanya diangkat tapi tidak ditebas. Namun, saat ini jurus pedang mematikan Yeyan sudah mengenai tubuhnya. Semuanya terjadi secepat kilat yang membuat banyak orang terpana. Ini, apa yang baru saja terjadi? Energi pedang Yeyan menembus Yunye. Meskipun Yunye mengeluarkan senjata spiritual, butuh waktu untuk mengaktifkan senjata spiritual. Pedang Yeyan sudah menembus tubuh Yunye dalam celah waktu singkat ini. Bahkan beberapa orang tua di tribuna menghela napas. Mereka memandang Yeyan dengan sedikit takjub. Yeyan mengontrol waktu dengan sangat tepat dalam pertarungan. Hanya pada saat ini Yunye tahu bahwa jiwanya bergetar barusan. Kekuatan jiwa. Ini adalah kekuatan jiwa. Hanya saja kekuatan jiwa semacam ini hanya melekat di sekelilingnya, sehingga praktisi lain tidak menyadarinya. Yeyan ternyata master jiwa, bahkan master jiwa alam pembentukan alkimia. Meski luar biasa untuk bisa mencapai alam pembentukan alkimia tingkat 1 dalam waktu 1 bulan, itu tidak cukup membuat keluarga Yun merasa ngeri. Namun dalam waktu sebulan, dia bisa menjadi master jiwa alam pembentukan alkimia. Bakat ini cukup untuk membuat hati orang bergetar. Dia ingin berteriak keras pada saat ini untuk mengingatkan seluruh keluarga Yun untuk waspada. Hanya saja semua ini hanya bisa ditahan di dalam hatinya. Energi pedang Yeyan telah mengalir ke organ internalnya dan memotong semua vitalitasnya. Dia tidak bisa mengeluarkan suara di tenggorokannya lagi. Aku tidak menyangka pengendalian kekuatan jiwamu mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Bahkan wanita di pedang Kaisar Langit itu pun tercengang.
Bahkan jika Yeyan sebanding dengan master jiwa alam pembentukan alkimia tingkat 9, orang-orang akan menyadari pelepasan kekuatan jiwanya. Belum lagi Chang Shang adalah master alam spiritual jiwa yang persepsinya sangat tajam. Namun, pelepasan kekuatan jiwa Yeyan tidak dirasakan oleh siapapun. Dalam ketepatan pengontrolan seperti itu, siapa yang bisa bersaing dengannya? Para master jiwa unggulan di alam api juga tidak bisa melakukan ini ketika mereka masih muda, kan? Putra Ye Xiaotian ini benar-benar menarik. Wanita itu diam-diam berpikir. PVFT. Di gelanggang Changyun, darah tumpah dan Yunye jatuh ke tanah. Tidak ada yang menyangka akhirnya akan seperti ini. Bahkan Nenek Wa terpana saat ini, dia terlihat tidak percaya. Sebelum semua orang sadar dari keterkejutan mereka, sosok Yan sudah bergerak dan datang ke sisi Kishan. Hei, kalau kamu berani menyentuh putra. Kidao memicingkan mata. Dang! Tanpa menunda-nunda, energi pedang Yeyan langsung memenggal kepala Kishan. Kishan tidak menyangka dia akan meninggal di tangan Yeyan. Yeyan adalah orang yang paling dia remehkan. Glek! Sangat banyak orang terkejut di tribuna. Apa anak ini tidak terlalu tegas? Orang tua di samping Liu Qianqian penuh perhatian. Kesan Yeyan di hatinya dan Liu Qianqian benar-benar berubah setelah pertarungan hari ini. Kalian masih ingin bertarung? Kemudian, di bawah tatapan semua praktisi kota Changyun, Yeyan melihat para remaja di sekeliling.